Halo, selamat datang di Bursa Efek Indonesia yang biasa dikenal dengan Indonesia Stock Exchange. Pada kesempatan kali ini, kita sudah berada langsung di Bursa Efek Indonesia, khususnya kantor cabang Kalimantan Barat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu wadah mediasi yang mempertemukan antara investor dan juga para perusahaan yang memerlukan modal. Serta selain dari itu, di Bursa Efek Indonesia memiliki fasilitas yang dimana fasilitas itu bisa dipakai untuk para mahasiswa, orang umum, dan juga para institusi lainnya untuk melakukan pembelajaran terkait saham itu sendiri. Nah, untuk lebih detailnya akan bisa dijelaskan oleh Bapak Ardi selaku staf umum Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramadan dan juga bersama Pak Ardi sebagai staf bagian umum Bursa Efek Indonesia, kantor cabang wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, sebelumnya kami akan membahas tentang LKBB, yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, pada kali ini saya berkesempatan untuk mencari Pak Ardi untuk mewakili dari Bursa Efek kantor wilayah Kalimantan Barat. Nah, Pak Ardi, saya minta tolong waktunya Bapak untuk memberikan informasi terkait apa itu Bursa Efek. Nanti ada sekitar 2 pertanyaan yang saya ajukan. Nanti saya minta tolong buat Pak Ardi, boleh dijawab setelah saya memberikan pertanyaan. Oke Pak, buat pertanyaan yang pertama, kenapa sih Bursa Efek itu ada di Indonesia dan sampai dibentuknya sampai sedemikian rupa, dibentuk sampai provinsi masing-masing itu ada kantor cabangnya masing-masing? Oke, jadi Bursa Efek Indonesia itu baru ada itu tahun 2007, tepatnya bulan Desember tahun 2007. Tapi itu adalah hasil merger. Sebenarnya pasar modal di Indonesia kalau kita lihat dari sejarahnya itu sangat panjang sekali ya. Itu diawali ketika tahun 1840-an itu VOC atau yang biasa kita kenal dengan namanya company ya, perusahaan asal Belanda itu menerbitkan produk dari pasar modal di Hindia Belanda, karena dulu belum ada yang namanya Indonesia, mereka adalah Hindia Belanda. Nah, itu adalah awal mula cikal bakal adanya pasar modal yang ada di negara kita di Indonesia. Kemudian setelah itu terjadi pergolakan dan seterusnya, baru diaktifkan kembali pada tanggal 10 Agustus tahun 1977, di mana Bursa Efek yang ada di Indonesia itu ada beberapa macam. Yang pertama ada Bursa Efek Surabaya atau dikenal dengan BES, kemudian ada BEJ, Bursa Efek Jakarta, dan juga bursa-bursa yang lain di Cirebon, di Semarang, dan seterusnya. Nah, kemudian tahun 2007 itu terjadi merger antara Bursa Efek Surabaya dan juga Bursa Efek Jakarta. Nah, karena bursa-bursa yang lain itu sudah nggak ada lagi, kemudian tinggal ada 2 bursa efek tadi, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Surabaya waktu itu concernnya adalah terkait dengan perdagangan untuk produk fixed income atau biasa dikenal dengan efek berpendapatan tetap, bisa dalam bentuk obligasi, surat hutang, ataupun juga sukuk atau sertifikat kepemilikan bersama. Kemudian kalau BEJ atau Bursa Efek Jakarta itu stressingnya adalah untuk produk-produk yang namanya equity atau saham. Atas instruksi dari Menteri Keuangan pada waktu itu, kemudian untuk pertimbangan efisiensi itu dimergerkanlah BES dan juga BEJ, baru muncul yang namanya Bursa Efek Indonesia. Gitu. Kemudian kenapa ada Bursa Efek di Indonesia ini? Karena kelaziman dari negara-negara yang ada di dunia, mereka tentu saja mempunyai bursa efek atau stock exchange ya, untuk membantu sebagai sarana bagi pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan ya. Nah, pendanaan itu pada umumnya ada 2 macam ya. Pendanaan untuk jangka pendek itu disediakan oleh pasar uang, kemudian pendanaan jangka panjang itu di-provide oleh yang namanya pasar modal. Nah, pasar modal ini, Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek ini merupakan sarana pendanaan untuk para pihak yang membutuhkan modal untuk jangka panjang. Makanya produk-produk yang ada di pasar modal itu biasanya adalah produk-produk untuk long term investment. Itu kalau dari sisi kebutuhan pendanaan ya dari perusahaan ataupun juga pemerintah ketika mereka membutuhkan pendanaan, itu bisa melalui yang namanya pasar modal, karena bentuk pendanaannya itu relatif lebih panjang dan cost of fund-nya tentu saja relatif lebih murah gitu. Kemudian
Kemudian kenapa ada bursa efek di daerah? Ya, kita di seluruh Indonesia itu ada 30 kantor perwakilan bursa efek di tiap-tiap provinsi ya. Ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi, untuk meningkatkan pemahaman dan juga untuk meningkatkan akses bagi masyarakat ya, masyarakat secara umum. Baik itu calon-calon investor potensial, kemudian para investor exiting, terkhusus juga bagi stakeholder yang lain yang membutuhkan pendanaan dari pasar modal. Misalnya saja perusahaan-perusahaan potensial yang ada di daerah, kemudian pemerintah provinsi kabupaten, ketika mereka membutuhkan pendanaan dari pasar modal, itu bisa lebih mudah dan lebih cepat lagi di dalam mengaksesnya, karena nanti Bursa Efek Indonesia yang ada di kantor perwakilan daerah itu bisa lebih cepat dan lebih dekat lagi untuk bisa mendapatkan informasi seperti apa mekanisme tata cara kalau misalnya ingin menjalin kerjasama dengan pasar modal gitu. Oke, bisa dibilang ya Pak ya, kalau Bursa Efek ini awalnya itu awal dari mergeran dua perusahaan bursa di Indonesia, itu dari Jakarta dan juga Surabaya. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, fungsi dan tugas dari Bursa Efek itu bisa dibilang untuk mempersatukan, untuk perantara dari investor sama company. Jadi perantara antara keduanya untuk si company memerlukan modal dan juga si investor untuk mengalihkan modalnya ke company. Nah, kira-kira dari itu selain yang tugas Bursa Efek yang sebelumnya Bapak sebutkan, ada lagi nggak Pak tugas Bursa Efek yang bisa dilakukan di Indonesia selain yang baru saja Bapak sebutkan? Jadi secara umum pasar modal itu adalah sebagai sarana atau wahana untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan modal, bisa dalam hal ini adalah korporasi, perusahaan, baik perusahaan pemerintah ataupun perusahaan swasta, dan juga itu pemerintah sendiri. Jadi pemerintah bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, mereka adalah pihak-pihak yang mempunyai kebutuhan untuk permodalan. Jadi kalau misalnya perusahaan melakukan ekspansi, mau melakukan aksi-aksi korporasi, salah satu opsi pendanaan yang bisa dipakai itu adalah melalui pendanaan dari pasar modal. Kemudian dari pemerintah, ketika pemerintah ini membutuhkan dana untuk pembangunan, misalnya mereka PAD-nya kurang, APBN-nya kurang dan seterusnya, bisa mereka mendapatkan pendanaan melalui pasar modal dengan tentu saja menunjukkan produk-produk dari pasar modal, bisa dalam bentuk equity ataupun juga dalam bentuk fixed income gitu. Nah, kemudian dari sisi siapa yang mau memodali, siapa yang mau meminjami, siapa yang mau memberikan pendanaan, itu disebut dengan namanya investor. Nah, investor sendiri itu ada investor individu, ada juga investor institusi. Ulang-perolangan seperti kita ini adalah investor individu. Kemudian investor institusi siapa? Misalnya perusahaan asuransi, BPJS, kemudian fund manager, dan juga investment banking yang ada di luar negeri sana. Investor juga bisa dari orang domestik, orang perorangan seperti kita, ataupun juga dari investor asing. Nah, itu adalah fungsi utama dari pasar modal sendiri untuk mempertemukan antara kedua belah pihak itu. Nah, di sini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Bursa Efek bertugas untuk menjembatani, untuk memoderasi, untuk memberikan fasilitas sarana perdagangan bagi kedua belah pihak itu, mempertemukan antara pihak yang butuh dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana gitu. Nah, Bursa Efek Indonesia juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk bisa satu itu meningkatkan literasi ya, pemahaman, pengetahuan, keilmuan tentang dunia investasi khususnya di pasar modal ini gitu. Itu selain tugas utama tadi ya, untuk menyediakan fasilitas perdagangan tadi ya. Kemudian yang kedua, Bursa Efek Indonesia itu juga bertugas untuk bisa meningkatkan yang namanya aktivasi. Aktivasi itu artinya, ini sudah ada investor existing nih, biar mereka itu lebih aktif, lebih atraktif dalam melakukan transaksi, investasi dan seterusnya. Bursa Efek Indonesia mempunyai tugas untuk meningkatkan aktivasi tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah melakukan yang namanya peragaman produk di pasar modal ya. Kalau dulu itu yang dikenal hanya dua macam. Yang utamanya itu adalah satu yang namanya equity, dua itu adalah yang namanya fixed income. Kemudian seiring berjalannya waktu itu makin bertambah dan berkembang ya. Ada yang namanya mutual fund, kemudian ETF, exchange traded fund, kemudian yang terbaru ini ada yang namanya structure warrant. Nah, itu adalah salah satu tugas dari pasar modal, dari Bursa Efek Indonesia untuk
melakukan peragangan produk-produk investasi dan juga transaksi di masyarakat. Nah, kemudian kalau di daerah-daerah sendiri, di provinsi-provinsi sendiri, itu tugas utamanya adalah melakukan kegiatan sosialisasi edukasi ya terkait tentang masalah investasinya, baik itu produknya, profil risiko keuntungannya bagaimana, kemudian masalah legalitasnya, kemudian masalah keamanan dalam berinvestasinya gitu ya. Tidak hanya di pasar modal sendiri, tapi keamanan investasi secara umum, karena sekarang apalagi di era kemajuan teknologi informasi ini, berbagai macam produk-produk keuangan itu ditawarkan pada masyarakat. Kita juga akan membangun awareness tentang keamanan berinvestasi, karena banyak sekali ya tawaran-tawaran investasi ilegal atau investasi bodong. Nah, ini menjadi salah satu tugas dari Bursa Efek Indonesia, khususnya di daerah, di provinsi, untuk memberikan awareness bagi masyarakat terkait dengan masalah keamanan dalam berinvestasi. Kemudian yang selanjutnya juga dari tugas di daerah ini itu adalah juga memberikan dan juga membuka peluang seluas-luasnya bagi stakeholder, khususnya perusahaan potensial yang ada di daerah, kemudian juga pemerintah yang ada di daerah, untuk bisa mendapatkan akses pendanaan di pasar modal gitu. Oke, sekian yang bisa kami tanyakan untuk Pak Ardi. Mungkin yang ini yang bisa saya sampaikan, dan juga fungsi dan tugas dari Bursa Efek sendiri mungkin udah dijawab dengan jelas oleh Bapak Ardi selaku bagian dari staf bagian umum Bursa Efek Indonesia kantor wilayah cabang Kalimantan Barat. Oke, terima kasih banyak atas Pak Ardi waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke.